time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safitri. Saya dari Prodi Sistem Informasi A1 semester 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Interpersonal Skill dengan dosen pengampu Ibu Rina Arirohma MPD. Langsung saja kita ke soal pertama, di mana soalnya jelaskan prinsip-prinsip konflik menurut Wood 2016. Menurut Wood 2016 itu konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia dan dapat dikelola dengan efektif jika kita memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Langsung saja kita ke prinsip pertama, itu ada konflik adalah bagian dari hubungan manusia. Karena konflik itu tidak dapat dihindari dalam hubungan manusia, karena setiap individu memiliki perspektif, kebutuhan, dan tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada konflik dapat bersifat fungsional atau disfungsional. Konflik bisa menjadi fungsional itu jika menghasilkan solusi kreatif, meningkatkan komunikasi, dan memperkuat hubungan. Sebaliknya, konflik menjadi disfungsional itu jika merusak hubungan, menciptakan permusuhan, atau menghambat tujuan bersama. Yang ketiga ada konflik sering berkaitan dengan kebutuhan dan nilai yang tidak terpenuhi. Itu konflik yang sering muncul ketika kebutuhan dasar seperti rasa aman, penghargaan, atau kebebasan atau nilai-nilai penting seperti keadilan dan kepercayaan tidak terpenuhi atau diabaikan. Yang keempat, ada komunikasi memainkan peran kunci dalam konflik. Cara kita berkomunikasi itu selama konflik sangat mempengaruhi hasilnya. Komunikasi yang efektif seperti mendengarkan secara aktif dan berbicara dengan jelas dapat mengurangi eskalasi konflik dan membantu menemukan solusinya. Yang kelima, ada konflik dapat diperburuk oleh persepsi yang salah. Seringkali konflik itu diperparah oleh persepsi yang salah atau asumsi yang tidak akurat tentang maksud atau tindakan orang lain. Memahami perspektif pihak lain dapat membantu meredahkan ketegangan kita. Yang keenam itu konflik memerlukan manajemen yang proaktif. Mengelola konflik secara proaktif itu seperti mengidentifikasi masalah sejak dini dan mencari solusi bersama dapat mencegah konflik menjadi peluang untuk menjadi lebih besar dan lebih sulit diatasinya. Yang terakhir itu konflik dapat menjadi peluang untuk perubahan positif. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soalnya, menurut Anda, dalam konteks komunikasi interpersonal, apakah tindakan mencari pasangan melalui internet dapat menjadi solusi bagi individu yang memiliki karakter tertutup dan pemalu? Nah, menurut saya iya, karena dia yang pertama itu dapat ruang untuk ekspresikan diri yang lebih nyaman. Bagi individu ini yang pemalu, komunikasi online itu dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan karena kita tidak perlu langsung berinteraksi secara langsung, secara tatap muka. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk merenung dan merumuskan respon yang dapat mengurangi kecemasan sosial. Yang kedua itu kesempatan untuk mengekspresikan diri kita. Nah, platform online itu seringkali memungkinkan individu kita untuk mengekspresikan diri secara tertulis yang bisa lebih mudah bagi yang kesulitan berbicara langsung. Yang ketiga, kurangnya tekanan sosial. Interaksi sosial itu mengurangi tekanan sosial yang sering dirasakan dalam situasi tatap muka seperti penilaian langsung dan ekspresi wajah atau bahasa tubuh kita. Yang keempat, akses ke lebih banyak pilihan. Internet membuka peluang untuk kita bertemu dengan lebih banyak dari berbagai latar belakang yang mungkin sulit dijangkau dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kelima, proses yang bertahap. Membangun hubungan melalui internet itu memungkinkan proses yang lebih bertahap. Individu seperti kita dapat
memulai dengan berkomunikasi melalui pesan teks, lalu kita beralih ke panggilan suara atau video call, dan akhirnya bertemu secara langsung ketika kita merasa benar-benar sudah siap ingin bertemu. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lagi. Yang pertama itu ada keterbatasan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu seringkali kurang mampu menyampaikan emosi dan nuansa yang dapat ditangkap melalui komunikasi tatap muka, seperti ekspresi wajah atau bahasa tubuh kita sewaktu kita berbicara. Yang kedua, resiko penipuan atau ketidakjujuran. Nah, di media online ini rentan terhadap ketidakjujuran atau penipuan, sehingga individu perlu berhati-hati dan selektif dalam membangun hubungan itu. Yang terakhir, transisi ke dunia nyata. Pada akhirnya, hubungan yang terjalin secara online itu perlu diuji dalam interaksi tatap muka, yang mungkin masih menjadi tantangan bagi kita individu yang pemalu. Langsung saja ke pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya itu, di Indonesia keragaman budaya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, bahasa daerah, seni pertunjukan atau teater rakyat, upacara adat, alat musik, dan lagu daerah justru menjadi kekayaan budaya nasional yang dihargai oleh semua masyarakat. Pertanyaannya, menurut Anda bagaimana strategi komunikasi antar budaya yang perlu dikembangkan atau dipertahankan dan meningkatkan harmoni antar budaya tersebut? Jawabannya itu ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Yang pertama itu pendidikan dan sosial budaya. Nah, memasukkan materi tentang keragaman budaya Indonesia ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap budaya lain. Yang kedua, media dan teknologi. Konten media yang edukatif menghasilkan konten media seperti film, dokumenter, dan program televisi yang mengangkat dan mempromosikan keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, pertukaran budaya. Mengadakan program pertukaran budaya itu antar daerah atau antar negara untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya lain. Yang keempat, dialog dan komunikasi interaktif. Membuat forum diskusi antar budaya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan akademis untuk membahas isu-isu budaya dan mencari solusi bersama. Yang kelima itu ada kebijakan dan regulasi. Yang pertama, kebijakan inklusif itu mengembangkan kebijakan pemerintah yang mendukung dan melindungi keragaman budaya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak budaya masyarakat adat. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dapat dalam kegiatan budaya dan upacara adat untuk memperkuat identitas budaya dan rasa memiliki. Yang ketujuh atau yang terakhir, penelitian dan dokumentasi. Melakukan penelitian mendalam tentang berbagai aspek budaya daerah untuk memahami dan mendokumentasikan kekayaan budaya tersebut. Nah, dengan kita mengimplementasikan strategi-strategi ini, di Indonesia kita dapat mempertahankan dan meningkatkan harmoni antar budayanya, sekaligus memastikan bahwa keragaman budaya tetap menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan nasional. Nah, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you make it shine, shine, shine? You